Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan bertarung dengan Tetua Wei, seorang tetua dari Sakte Hehuan. Reputasi Tetua Wei begitu menggemparkan. Namun ketika dia bertarung dengan Bupan, Tetua Wei terbunuh hanya dengan satu teknik. Kejadian tersebut membuat orang-orang dari keluarga Shou takjub. Begitu juga dengan ayah Bupan, Shou Luo. Setelah Tetua Wei terbunuh, Bupan berencana membereskan Shou Wanli yang mengkhianati keluarga Shou. Shou Wanli berlutut meminta pengampunan kepada Bupan. Namun Bupan mengingatkan, Shou Wanli ini telah mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Bupan mengeluarkan kobaran api di telapak tangannya. Dia mengatakan akan mempertemukan Shou Wanli dengan putranya. Ketakutan Shou Wanli semakin menjadi-jadi. Dia bersujud sambil membenturkan kepalanya. Jika Bupan mau mengampuninya, dia akan memberitahu rahasia dari Sakte Hehuan. Namun Bupan tidak tertarik. Dia melemparkan kobaran api ke arah Shou Wanli. Tubuhnya langsung terbakar. Dalam keadaan terbakar, Shou Wanli masih mengucapkan kalau dia benar-benar tahu rahasia dari Sakte Hehuan. Bupan mengarahkan tangannya ke tengah jidat Shou Wanli. Dia akan mengambil ingatan milik Shou Wanli. Pada akhirnya, Shou Wanli mati dengan tubuh terbakar. Orang-orang dari keluarga Shou yang berkhianat kepada Shou Luo langsung berlutut ketika mereka ditatap oleh Bupan. Mereka memohon ampun. Melihat Bupan akan bertindak, Shou Luo menghentikannya. Dia meminta Bupan tidak melakukan apapun kepada mereka. Bupan memberikan ancaman. Jika mereka mengulangi tindakannya, mereka akan dihancurkan. Bupan memukul pilar yang ada di sampingnya. Sebagai contoh, tubuh orang-orang langsung gemetar. Mereka tidak berani menatap Bupan. Bupan mengatakan dia akan kembali. Ibunya sudah menunggu untuk makan malam. Shou Luo juga akan ikut makan malam bersama dengan keluarganya. Berpindah ke kediaman keluarga Bupan. Ada beberapa orang yang datang sambil membawa peti mati. Sepertinya, Shikin mengetahui orang-orang tersebut. Dia meminta mereka tidak melibatkan orang lain. Orang yang datang adalah Liu Chunpeng, ayah dari Hong Lian. Dia datang untuk menghabisi mereka berdua. Di sana juga ada seorang wanita. Wanita ini bernama Taixi, ibu dari Hong Lian. Taixi memerintahkan bawahannya membawa Shou Biu dan Shikin, kemudian menelanjanginya. Banyak bawahan mulai bergerak mendekat ke mereka berdua. Shikin dan Shou Biu mulai ketakutan. Perlahan mereka mundur. Di saat yang sama Bupan muncul. Semua orang yang mendekat dia hajar. Bupan meminta maaf karena dia datang terlambat. Dia melihat kondisi Shikin, memastikan kalau dia baik-baik saja. Bupan bersumpah, tidak akan ada lagi yang berani menyakiti mereka. Chunpeng tersenyum kepada Bupan. Untuk membunuh Bupan, suami istri ini sudah menyiapkan segalanya. Chunpeng memerintahkan pasukannya. 3 orang keluar. Mereka membawa senjata api dan bazooka. Semua senjata itu diarahkan ke Bupan. Taixi berteriak ke langit. Ayah, Lian hari ini aku akan membalaskan dendam kalian. Ternyata mereka berdua ada keluarga Liu Xiandao dan ibu Hong Lian. Bazooka ditembakkan ke arah Bupan. Shikin dan Shou Biu sangat ketakutan. Mereka berteriak memanggil Bupan. Ledakan yang sangat besar terjadi. Asap dan debu menutupi tempat tersebut. Kelompok Chunpeng merasa luar biasa. Dengan serangan tersebut, mereka yakin Bupan pasti sudah hancur berkeping-keping. Wajah gembira juga terlihat pada Chunpeng dan Taixi. Tiba-tiba, sesosok bayangan keluar dari balik debu. Itu adalah Bupan. Dia mengatakan serangan tersebut sangatlah lemah. Di belakang, Shikin dan ibunya baik-baik saja. Mereka terlindungi. Keterkejutan muncul di wajah Chunpeng. Mereka tidak menyangka Bupan kebal dengan senjata. Taixi belum menyerah. Dia yakin jika Bupan terus diserang menggunakan senjata api, pasti dia akan mati. Senjata kembali dikeluarkan. Serangan demi serangan dilepaskan secara terus-menerus dan berharap Bupan akan hancur oleh senjata tersebut. Saat ini, Bupan mengeluarkan teknik yang bernama 13 mantra cabang surgawi. Semua serangan yang dilepaskan oleh kelompok Chunpeng terhisap. Kemudian, serangan itu dikembalikan ke arah kelompok Chunpeng. Satu persatu dari mereka mulai terkena serangan. Ledakan terus bermunculan. Di akhir serangan, Chunpeng terbunuh. Yang tersisa hanyalah Taixi. Bupan berjalan mendekat ke arah Taixi. Sebuah tebasan dikeluarkan, diarahkan ke Taixi. Dia menebas kepala. Serangan itu juga melewati leher Taixi. Pada akhirnya dia terjatuh dan meninggal. Sisa bawahan yang datang bersama Chunpeng juga dihancurkan oleh Bupan. Ibu Bupan tidak menyangka bagaimana bisa putranya menjadi sekuat ini. Shikin berpikir, berapa banyak lagi rahasia yang disembunyikan oleh Bupan. Ketika semuanya selesai,
ayah Bupan datang. Sebelumnya, Bupan dan ayahnya berpisah. Seluo pergi untuk membeli jeruk, tapi setelah kembali, dia sangat terkejut melihat halaman rumahnya hancur. Bupan mengatakan, semua ini hanyalah masalah kecil. Seluo berpikir, ini ada kekacauan yang sangat besar. Putranya benar-benar kuat. Seluo sangat senang. Akhirnya dia bisa berkumpul dengan istri dan putranya. Sobiu sempat terkejut, namun Seluo menjelaskan kenapa dulu Seluo mengusirnya. Pada akhirnya, kesalahpahaman itu berakhir. Berpindah ke kamar. Saat ini, Bupan sedang mencari informasi dari jiwa Sewanli. Dia mendapatkan informasi tentang pasar yang ada di kota hantu. Benda apapun dijual di tempat itu. Hari ini, Sakte Hehuan akan datang ke sana. Maka dari itu, Bupan juga berniat datang. Berpindah ke pintu masuk kota hantu. Saat ini, Bupan sudah ada di sana. Meskipun disebut kota hantu, tapi kemakmuran yang ada di sana membuat Bupan takjub. Bupan menatap ke sekitar. Banyak orang menjual barang dagangannya. Bupan berniat mencari rumput beku. Tanpa sengaja, salah satu dari mereka menjualnya. Bupan mendekat menanyakan berapa harga dari rumput beku. Karena Bupan ada pelanggan pertama, pria ini akan memberikan harga 3 jimat kelas menengah. Bupan mempertanyakan, apakah dia bisa menggunakan jimat selain jimat tingkat menengah. Seseorang muncul sambil mengatakan, jika kau tidak memiliki jimat, pergi saja. Orang ini bernama Jin Baoya, putra kedua dari keluarga Jin. Dia datang untuk membeli rumput beku. Wajah dari penjual rumput beku sangat bahagia. Dia melihat Jin Baoya membawa banyak jimat. Dari jimat tersebut terdapat jimat pelindung. Jin Baoya mengibas-ngibaskan jimatnya di depan wajah Bupan. Dia mencoba pamer kepada Bupan. Bupan berkata, dia memang tidak memiliki jimat menengah, namun dia memiliki jimat lain. Beberapa jimat dikeluarkan oleh Bupan. Jimat tersebut berwarna merah. Itu adalah jimat tingkat tinggi. Dari jimat itu ada jimat pelarian, jimat serangan, dan jimat pelindung. Keterkejutan muncul di wajah penjual rumput beku. Begitu juga dengan Jin Baoya. Bupan kembali bertanya, apakah penjual mau menukar rumput beku dengan jimatnya. Seketika, penjual itu sangat bersemangat. Di lain sisi, Jin Baoya pergi dengan rasa malu. Dia berniat membalas dendam kepada Bupan. Bupan dapat merasakan aura kebencian yang muncul pada tubuh Jin Baoya. Tapi, jika Jin Baoya berani membuat masalah dengan Bupan, dia akan bertindak kejam. Penjual yang diberi banyak keuntungan oleh Bupan, dia mengatakan, ada sebuah tempat di kota ini yang menukarkan harta karun. Menurut ingatan dari Sewanli, Sakte Hehuan akan melakukan pertukaran. Bupan meminta pria tersebut memandunya. Berapapun biayanya akan dibayar oleh Bupan. Berpindah ke Pavilion Jubao. Lantai pertama adalah tempat inspeksi harta karun. Bupan sudah ada di sana, diantar oleh pria penjual rumput beku. Orang yang menjadi inspeksi dipanggil dengan Tuan Qin. Tuan Qin dan penjual rumput beku memiliki masalah. Reputasi penjual rumput beku ini cukup buruk. Tuan Qin ingin mengusir mereka berdua. Namun, tangan Tuan Qin dipegang oleh Bupan. Aura iblis yang mengerikan muncul dari tubuh Bupan. Tuan Qin merasakan cengkraman Bupan sangatlah kuat. Sikap Tuan Qin mulai berubah. Tuan Qin menjelaskan, untuk berpartisipasi, mereka harus menunjukkan harta yang ingin ditukarkan. Dengan begitu, Tuan Qin dapat menilainya. Bupan mengatakan tidak memiliki harta, tapi dia akan segera membuatnya. Keterkejutan muncul pada wajah penjual rumput beku dan Tuan Qin. Penjual rumput beku mengingatkan Bupan, Pavilion Jinbao hanya akan menerima pil tingkat 4. Jadi, dia bertanya, harta apa yang akan dibuat oleh Bupan? Bupan mengeluarkan api dari telapak tangannya. Dia mengatakan, akan membuat pil tingkat 6 ke atas. Orang-orang merasa, Bupan ini banyak membual. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Bupan. Bupan mengeluarkan seni pil taring pertama. Dalam sekejap, Bupan berhasil membuatnya. Pil kondensi point merupakan pil tingkat legenda. Wajah Tuan Qin langsung memucat. Dia berdiri dari tempat duduknya. Begitu juga dengan si penjual rumput beku. Dia merasa Bupan ini adalah monster. Bupan melemparkan pil kepada Tuan Qin. Setelah dicek oleh Tuan Qin, pil tersebut benar-benar tingkat 6. Dengan begitu, Bupan sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Berpindah ke dalam ruang pertukaran. Banyak orang sudah berkumpul di sana. Terlihat beberapa orang sudah saling mengenal. Mereka juga memiliki dendam satu sama lain.
Seorang wanita yang bernama Ye Yupe dari Sakte Hehuan. Dia mendengar ada seorang pria berbakat telah membuat pil kondisi poin tingkat 6. Di lain sisi, Bupan berjalan ke sebuah tempat duduk. Di sebelah Bupan, ada beberapa orang. Mereka adalah Murong Changpeng, seorang master kendo, So Chiaki, seorang master ere, dan Huang Hui, seorang master royal beast. Ternyata, tempat yang diduduki oleh Bupan adalah tempat para grandmaster. Mereka berpikir, Bupan pasti akan mati. Jin Baoya yang melihat Bupan duduk di kursi grandmaster, dia pun berteriak, mengatakan, apakah Bupan ingin membuat onar? Jin Baoya ini ingin balas dendam atas penghinaan Bupan yang sebelumnya. Bupan bertanya, kenapa dia tidak pantas duduk di sana? Kenapa juga dia harus berlutut? Murong Chanpeng mengatakan, karena dia dalam suasana hati yang baik, Bupan hanya perlu mematahkan tangannya, kemudian keluar. Kedua temannya juga memberikan penghinaan kepada Bupan. Ada yang menyuruh memotong kaki, dan ada juga yang menyuruh mematahkan lehernya. Bupan mengatakan dia sangat senang mendengar lelucon dari 3 master, dan berterima kasih atas kebaikan mereka bertiga. Bupan melirik ke arah Jin Baoya, sambil berpikir, karena dia sudah mencari masalah, Bupan akan membunuhnya. Pedang dikeluarkan oleh Master Chanpeng. Dia ingin memotong lengan Bupan. Master Chiaki juga berdiri. Dia merasa kesal dengan Bupan. Master Huang Hui juga tidak ketinggalan. Dia mengeluarkan binatang buasnya, menginginkan Bupan menjadi makanan binatangnya. Tuan Qin tiba-tiba datang. Dia membentak 3 master sambil mengatakan, pria tersebut bukannya tidak layak untuk duduk di sana, tapi dia adalah tamu VIP yang seharusnya duduk di kursi lantai 2. Itu adalah kursi yang lebih tinggi daripada kursi 3 Grandmaster. Keterkejutan pun muncul di wajah 3 Master. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka berpikir, pria tersebut pasti mempermainkan para Master. Wajah Jin Baoya langsung memucat. Dia mengingat tindakan yang sudah dia lakukan kepada Bupan. Tuan Qin meminta maaf kepada Bupan dan mempersilahkan Bupan naik ke lantai 2. Namun Bupan menolak. Dia berencana menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. 3 master masih tidak memandang Bupan. Bupan berdiri. Pertama, Bupan mematahkan lengan Master Chanpeng sambil mengatakan titik lemahnya berada pada lengan. Yang kedua, Master Chiaki. Karena sebelumnya dia ingin mematahkan kaki Bupan, maka Bupan akan membiarkan Master Chiaki merasakan kakinya dipatahkan. Yang ketiga adalah Master Huang Hui. Bupan mematahkan lehernya hingga dia terbunuh. Bupan kembali menatap 2 master yang masih hidup, menyuruh mereka bersyukur karena sebelumnya mereka tidak menginginkan nyawa Bupan. Jika tidak, Bupan pasti akan membunuhnya seperti Master Huang Hui. Orang-orang tidak menyangka pria tersebut begitu kuat. Keringat dingin keluar membasahi wajah Jin Baoya. Sebelumnya dia berencana membunuh Bupan. Tuan Qin juga tidak kalah terkejut. Bupan yang dapat memadamkan pil tingkat 6 sudah membuatnya tercengang, dan sekarang dia membuat para master bertekuk lutut dengan kekuatannya. Setelah masalah beres, Bupan menatap Tuan Qin, menyuruhnya mengantar ke lantai 2. Acara pun dimulai. Acara ini adalah sebuah pelelangan yang diadakan oleh Sakte Hehuan. Barang lelang pertama dikeluarkan. Itu adalah mutiara menawan 9 ekor. Harta ini adalah warisan Sakte Hehuan. Bupan menatap mutiara itu, kemudian berpikir, benda tersebut adalah pil iblis Tianpin. Bupan tidak menyangka akan melihat pil tersebut di dunia ini. Sakte Hehuan benar-benar misterius. Aura dari pil tersebut mulai keluar, menyelimuti area sekitar. Orang-orang merasa kekuatan mereka terkuras habis. Beberapa orang mulai berjatuhan. Itulah dampak dari mutiara 9 ekor yang menyerap esensi kehidupan di sekitar. Mutiara 9 ekor ini dipicu dengan nafsu yang berlebihan dan akan menyedot sebagian besar darah melalui aura. Yupe melihat 2 orang tidak terkena dampak. Dia berniat menggoda mereka. Yupe berjalan ke arah pria yang masih selamat. Pria ini bernama Shen Xinan. Ye Yupe mencoba menggodanya, namun dia ditolak dan diusir oleh Shen Xinan. Ternyata orang ini adalah Ge. Merasakan tindakannya gagal, Ye Yupe berpindah sasaran. Dia menuju ke tempat Bupan, mencoba menggodanya. Sebuah bogem mendarat di wajah Yupe sambil mengatakan, tante-tante seperti Yupe bukanlah tipenya. Amarah Yupe keluar, dia tidak terima dipanggil tante. Kemudian memerintahkan beberapa bawahan menghabisi Bupan. 3 wanita muncul sambil memegang senjata. Bupan bertanya, apakah 3 wanita ini yang dijuluki 3 alam jin?
Bupan memberikan penghinaan kepada mereka bertiga. Seketika, amarah 3 orang itu meluap-luap, sampai-sampai mereka menggertakkan gigi. Sebuah bayangan melesat ke arah 3 wanita tersebut. Tanpa ada yang melihat, ketiga wanita itu sudah dilumpuhkan. Mereka tergeletak di lantai. Tubuh Yupe gemetar. Dia mengetahui hanya Master yang berada di ranah Jindan yang mampu bergerak dan melumpuhkan 3 orang sekaligus. Bupan mendekat ke arah Yupe yang membuatnya ketakutan. Dia juga mengancam Bupan akan menggunakan mutiara ekor 9 untuk melawan Bupan. Bupan tidak takut dengan ancaman tersebut. Malahan, dia ingin melihat seberapa kuat mutiara itu. Mutiara ekor 9 diambil oleh Yupe, kemudian menelannya. Aura gelap keluar dari tubuhnya. Yupe menggerakkan tangannya, memerintahkan aura tersebut menyerang tubuh Bupan. Sesuai dengan tebakan Bupan, Yupe membutuhkan waktu untuk menghisap esensi darah yang ada di sekitar. Jadi, Bupan akan membiarkannya menghisap darahnya. Yupe tertawa. Dia mengatakan, apakah Bupan ingin meledakannya menggunakan esensi darahnya sendiri? Yupe tertawa terbahak-bahak. Dia merasa pemikiran Bupan cukup lucu. Tidak peduli seberapa kuat Bupan, dia tidak akan bisa mengimbangi kekuatan mutiara ekor 9 yang dapat menyerap kekuatan dari 10.000 orang. Sesosok naga keluar dari tubuh Bupan. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat, dirinya atau mutiara ekor 9. Esensi darah terus ditelan oleh Yupe. Bawahan Yupe sangat mengenal mutiara ekor 9. Dia ingin melihat seberapa kuat esensi darah dari Bupan. Yupe merasakan kekuatan dari esensi darah Bupan yang sangat kuat. Namun dia masih haus akan esensi darah tersebut. Yupe tertawa. Dia berpikir, setelah esensi darahnya habis, pria tersebut tidak akan bisa hidup. Tiba-tiba, raut wajah Yupe berubah. Dia tidak mengerti kenapa mutiara ekor 9 tidak bisa menyerap esensi darah Bupan. Bawahan Yupe juga berpikir, apakah Bupan memiliki esensi darah yang melebihi 100.000 orang? Yupe bertanya, trik apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bupan sampai-sampai mutiara ekor 9 mengalami retakan. Bupan mengatakan, vitalitasnya melebihi kemampuan mutiara ekor 9. Tubuh Yupe langsung terpental. Dia memuntahkan mutiara ekor 9. Mutiara itu terbang, mendarat di tangan Bupan. Orang-orang yang esensi darahnya diserap sebelumnya, saat ini mulai kembali ke tubuhnya. Beberapa dari mereka sudah tersadar. Bupan mengatakan, mutiara ekor 9 adalah barang yang tidak berguna. Dalam hati dia berpikir, benda itu akan berguna jika dikombinasikan dengan mutiara naga yang dapat menghasilkan pil emas murni. Yupe mengatakan, jika Bupan mau melepaskannya, mutiara itu akan menjadi miliknya. Begitu juga dengan dirinya. Tawaran tersebut tidak membuat Bupan tertarik. Dia lebih ingin membunuh Yupe. Dalam sekejap, Bupan membunuh Yupe.